Shanda Scherer, seorang gadis remaja yang berumur 12 tahun, dikenal sebagai anak yang periang dan juga pandai berteman. Dia lahir pada tanggal 6 Juni 1979 di kota Pineville, Kentucky. Ibu Shanda bernama Jacqueline Ford dan ayahnya Steve Scherer. Di sekolahnya, Shanda dikenal sebagai anak yang atletik. Dia bergabung dengan tim voli, gimnastik, dan juga adalah seorang cheerleader. Nilai-nilai akademik di sekolahnya juga sangat baik. Di bulan Juni 1991, orang tua Shanda bercerai. Shanda lalu ikut dengan ibunya berpindah ke kota New Albany, Indiana. Hubungan Shanda dengan ibunya ini sangat dekat sekali. Mereka sering mengobrol dan curhat selayaknya teman dekat. Tidak lama kemudian, ayah Shanda menikah kembali dengan wanita bernama Sharon. Hubungan Sharon dengan Shanda ini lumayan dekat juga, dan setiap akhir pekan, Shanda sering menginap di rumah ayah dan ibu tirinya. Di kota New Albany, Shanda bersekolah di Hazelwood Middle School Girl. Dengan cepat Shanda menyesuaikan diri dan mendapatkan banyak teman baru. Salah satu temannya bernama Amanda Heffrin. Amanda berpakaian seperti laki-laki dengan potongan rambut model pendek dan usianya lebih tua 2 tahun dari Shanda. Amanda juga menyukai pasangan sesama jenis. Tidak lama sesudah berkenalan dengan Shanda, mereka pun memulai berpacaran. Di luar sepengetahuan Shanda, Amanda ternyata sudah memiliki pacar lain yang bernama Melinda Loveless. Si Melinda ini umurnya agak jauh lebih tua ya, 16 tahun. Jadi pada saat itu, Amanda berumur 14, Shanda 12, dan Melinda 16. Melinda Loveless berasal dari keluarga broken home, dan semasa kecilnya sering mendapatkan penyiksaan secara fisik dan seksual dari ayahnya. Menurut kesaksian Melinda, ayahnya ini seringkali tidur di kamar anak-anak perempuannya dan berlanjut sampai Melinda berumur 14 tahun. Dampaknya ini sangat mempengaruhi Melinda secara psikologi dan membuatnya tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat posesif dan pencemburu. Hubungan Melinda dan si Amanda ini agak gak jelas ya guys, sering putus nyambung. Nah, suatu hari di bulan Oktober 1991, si Amanda ini mengajak Shanda untuk menjadi pasangannya di pesta prom sekolah. Shanda lalu menyetujuinya dan keduanya datang ke pesta prom. Di pesta prom, mereka bertemu dengan Melinda Loveless yang tentu saja tidak senang dan marah melihat Amanda dekat dengan cewek baru. Melinda lalu menghampiri Shanda dan mengancamnya untuk tidak berhubungan dengan Amanda lagi. Tetapi Shanda tidak menghiraukan ancaman si Melinda ini dan tetap terus menjalin hubungan dengan Amanda. Lama-kelamaan, ibu Shanda mulai melihat banyak perubahan dari anaknya. Nilai-nilai Shanda di sekolah anjlok. Dia juga sering bolos masuk kelas. Amanda juga mengajari Shanda cara memasukkan tanda tangan orang tuanya untuk menandatangani laporan nilai sekolah. Jadi si Shanda ini tidak usah menunjukkan nilai-nilai buruknya di sekolah kepada orang tuanya. Mengetahui hal itu, ibu Shanda lalu melarangnya untuk bertemu dengan Amanda lagi. Karena menurutnya, si Amanda ini membawa pengaruh buruk terhadap anaknya. Tetapi Shanda dan Amanda tetap secara diam-diam menjalin hubungan di luar sepengetahuan ibunya. Sampai pada suatu hari, si Shanda ini mengirim surat cinta untuk Amanda. Tetapi dia lupa untuk menambahkan perangko di amplop suratnya. Jadi si tukang pos mengirim balik surat itu dan lalu terbaca oleh ibunya. Melihat ini, sang ibu marah dan memutuskan untuk memindahkan Shanda ke sekolah baru. Di sekolah baru ini, Shanda dengan cepat mendapatkan teman-teman baru.
Nilai-nilai di sekolahnya juga mulai membaik, dan Shanda juga mulai dekat dengan cowok baru. Beberapa kali Amanda mencoba menelepon dan menulis surat kepada Shanda. Shanda kadang-kadang membalas kontak dari Amanda dan kadang-kadang menghiraukannya juga. Lalu lama-lama hubungan keduanya pun menjadi renggang. Nah, meskipun si Shanda ini sudah pisah dengan Amanda ya, si Melinda Loveless tetap menaruh dendam dan kebencian terhadap Shanda. Lalu di malam musim dingin pada tanggal 10 Januari 1992, Melinda mengajak 3 orang teman lainnya yang bernama Lori Tackett, Hope Rippey, dan Tony Lawrence. Melinda berencana untuk menculik Shanda dan bermaksud untuk memberinya pelajaran. Di antara keempat gadis remaja ini, cuma si Tony Lawrence saja yang tidak mengetahui rencana mereka untuk menyiksa dan membunuh Shanda. Nah, salah satu dari mereka yang bernama Lori mempunyai kepribadian yang agak sedikit aneh. Dia terobsesi dengan darah, vampir, dan ilmu sihir. Lori juga mengalami depresi dan seringkali berhalusinasi. Keempat gadis itu lalu datang dengan mengendarai mobil yang disetiri oleh Hope menuju rumah ayah Shanda. Dan di akhir pekan itu, Shanda sedang menginap di rumah ayah dan ibu tirinya. Tony dan Hope lalu turun dari mobil dan mengebel pintu rumah. Shanda lalu membuka pintu dan bertanya siapakah mereka dan ada perlu apa. Tony dan Hope lalu menjawab kalau mereka adalah teman dari Amanda Heffrin dan bilang kalau Amanda menyuruhnya untuk menjemput Shanda karena ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan Amanda kepada Shanda. Pada awalnya, si Shanda ini agak ragu. Tetapi akhirnya Tony dan Hope berhasil meyakinkan Shanda kalau Amanda Heffrin ini sedang menunggunya di tempat nongkrong anak remaja yang dikenal sebagai The Witch Castle, sebuah reruntuhan rumah dari batu yang berada di daerah terpencil. Shanda lalu menyuruh Tony dan Hope kembali lagi di tengah malam untuk menjemputnya sewaktu orang tuanya sudah tidur. Tengah malam pun tiba. Shanda dengan diam-diam kabur dari rumah dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil itu, ternyata si Melinda Loveless sudah diam-diam sembunyi di lantai belakang mobil. Lalu Melinda langsung menodong Shanda dengan pisau dan mengancamnya untuk tidak berteriak. Lalu keempat gadis remaja itu pergi membawa Shanda berkeliling dan selama lebih dari 6 jam Shanda disiksa dengan cara dipukuli, dicekik dengan tali, dan disodomi menggunakan besi ban. Shanda mencoba untuk berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya karena mereka berada di area sepi dan terpencil. Semua gadis remaja ini ikut serta dalam penyiksaan Shanda kecuali Tony Lawrence. Dan menurut kesaksian Tony di pengadilan, Lori lah yang berperan paling keji. Melinda dan Lori lalu mencoba untuk memotong leher Shanda dengan pisau. Tetapi pisau itu terlalu tumpul dan lalu akhirnya mereka memutuskan untuk menusuk Shanda berkali-kali di bagian dada. Ketika mengira Shanda sudah mati, mereka memasukkan tubuh Shanda ke dalam bagasi mobil dan lalu pergi ke rumah Lori untuk beristirahat dan minum-minum soda. Shanda yang ternyata masih hidup di dalam bagasi mulai mengeluarkan suara rintihan dan terdengar oleh anjing peliharaan Lori. Lalu karena takut tetangga dan ibunya curiga dan mengetahui apa yang terjadi, Lori lalu membuka bagasi mobil dan memukul Shanda beberapa kali dengan besi untuk memastikan Shanda sudah benar-benar mati. Hope juga sempat menyemprotkan Windex ke mata dan bagian-bagian luka Shanda. Melinda lalu tiba-tiba mengusulkan untuk membakar tubuh Shanda agar identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Keempat gadis remaja itu pun lalu membeli 2 botol minuman Pepsi. Mereka langsung meminumnya dan lalu mengisi botol itu dengan bensin. Selama perjalanan menuju lokasi pembakaran, Lori sempat beberapa kali memberhentikan mobil untuk memukul Shanda dengan besi.
untuk memastikan Shanda sudah benar-benar mati. Dan kata terakhir yang diucapkan oleh Shanda sebelum dia hilang kesadaran adalah "Mami". Sedih sekali ya guys, benar-benar kejam. Lalu kemudian Lori memaksa Hope untuk menyiram tubuh Shanda dengan bensin dan membakarnya hidup-hidup. Sesudah selesai membakar Shanda, keempatnya pergi untuk bersarapan pagi di McDonald's. Di sana, Lori sempat bercanda sewaktu memesan sosis bakar dan membandingkannya dengan tubuh Shanda sambil tertawa-tawa. Tidak lama kemudian, dua pria yang bernama Dan dan Ralph Foley memutuskan untuk pergi berburu. Di perjalanan, mereka melihat sebuah benda hitam tergeletak di pinggiran jalan. Dan ketika mendekati objek tersebut, mereka menyadari bahwa itu adalah tubuh manusia yang terbakar. Mereka lalu bergegas menghubungi polisi. Pada awalnya, polisi mengira kalau ini adalah perbuatan ritual yang sengaja dilakukan oleh sekte ilmu hitam. Karena tubuh korban diletakkan di tempat yang mudah sekali ditemukan oleh orang lain. Dan memang di masa itu banyak terjadi kasus pembunuhan ritual yang mirip. Dengan ciri-ciri korban dibakar untuk dijadikan tumbal. Tidak lama kemudian, Tony dan Hope mulai merasa panik, takut, dan kebingungan karena dipenuhi rasa bersalah. Keduanya lalu memberitahu dan menceritakan semuanya kepada orang tua mereka. Sedangkan Melinda di rumahnya juga mulai histeris dan curhat kepada temannya yang bernama Crystal. Melinda juga menelepon Amanda dan bercerita bahwa Shanda sudah tidak ada. Melinda dan Lori menunjukkan bagasi mobil Lori yang dipenuhi darah Shanda kepada Amanda. Tetapi si Amanda ini tidak menganggap serius perkataan mereka dan mengira semuanya itu hanya candaan saja. Orang tua Tony lalu memutuskan untuk datang ke kantor polisi. Mereka berharap anaknya bisa mendapatkan keringanan hukum karena sudah menyerahkan diri ke polisi. Keesokan harinya, keempat gadis itu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sidang pun berlangsung dan pada akhirnya juri memutuskan hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Tony Lawrence karena tidak ikut serta dalam penyiksaan Shanda dan 50 tahun terhadap Hope Rippey, tapi dia lalu mendapat keringanan menjadi 35 tahun dan lalu 60 tahun terhadap Melinda Loveless dan Lori Tackett. Dikabarkan orang tua Shanda mengalami depresi. Keduanya terus-menerus mengingat kejadian di hari itu berulang-ulang di benak mereka. Pada hari naas itu, Shanda sempat meminta kepada ibunya untuk tinggal di rumah dan tidak jadi menginap di rumah ayahnya. Tetapi ibunya bersikeras agar Shanda tetap berangkat, dikarenakan ibu tirinya sudah berencana untuk membawa Shanda pergi menonton konser. Dan kepada ayahnya, pada malam itu Shanda sempat meminta izin untuk menginap di rumah temannya. Tetapi ayahnya tidak mengizinkan. Di pikiran sang ayah, jika pada malam itu Shanda jadi menginap di rumah temannya, semuanya ini tidak akan terjadi. Tidak lama kemudian, ibu Shanda pun menikah lagi. Sedangkan ayahnya Steve terhanyut oleh kesedihan dan kecanduan minum minuman keras. Lalu tidak lama kemudian, Steve meninggal dunia.